Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Forum Indo Progress TV bersama saya, Joan. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana perempuan dan mahasiswa masuk ke dalam pusaran kekaburan kerja. Kapitalisme telah mengaburkan kerja reproduktif dan produktif yang sampai sekarang juga masih jadi perdebatan. Batasan yang tidak jelas ini akhirnya berdampak juga ke apa yang dialami ribuan mahasiswa di Indonesia yang saat ini tergabung dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Magang tanpa waktu dan jenis pekerjaan yang tidak jelas. Kita akan membahas soal program ini dan soal kerja produktif dan reproduktif secara lebih dalam bersama dia, Ul Uyun, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademis atau KIKA, dan juga Fatima Filza Izati, peneliti di Pusat Riset Politik BRIN dan editor Indo Progress. Selamat malam Mbak Dia dan Filza. Terima kasih sudah bergabung di Forum Indo Progress. Kalau menurut Filza sama dia, definisi kerja itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin kita bisa mulai dari Filza dulu. Definisi kerja sendiri banyak banget ya definisinya. Dan karena kita hidup di bawah sistem ekonomi politik kapitalisme, tentu yang dianggap kerja oleh kapitalis yang di-value sebagai kerja adalah kerja yang dianggap sebagai kerja produktif gitu kan. Dan kerja produktif ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut, biasanya diasosiasikan dengan pekerjaan laki-laki gitu. Nah, sementara kerja yang dianggap tidak memberikan kontribusi ekonomi gitu ya, biasanya dianggap sebagai kerja yang biasanya bersifat reproduktif dan itu diasosiasikan dengan perempuan gitu. Nah, dari pemisahan yang ketat di dalam kapitalisme mengenai kerja produktif dan reproduktif ini, kemudian timbul banyak problem gitu. Dan berbagai feminist scholar itu berusaha untuk menganalisis hal tersebut gitu. Pemisahan ketat antara kerja produktif dan reproduktif dalam kapitalisme ini kemudian juga mengubah hidup masyarakat gitu ya, dan terutama dalam hal ini perempuan gitu. Sebagai yang paling terkena dampaknya lah dari pemisahan ketat antara kedua jenis kerja ini, kayak gitu Jo. Gampangnya dulu introduction-nya. Biar semuanya bisa paham dulu ya, intro. Kalau menurut dia, saya coba ambil dari background saya ya, di hukum gitu ya, di Fakultas Hukum. Maka ketika kita membicarakan kerja itu terkait dengan jasa, terkait dengan barang begitu ya. Jadi bagaimana memproduksi barang atau bagaimana memproduksi jasa yang itu ada imbal baliknya yang biasanya berbentuk upah gitu. Jadi ada take and give gitu ya, di mana jasa atau produk itu diberikan, kemudian ada timbal baliknya yaitu upah. Nah, itu yang disebut dengan kerja gitu. Tapi dalam konteks yang lebih umum, mungkin kita bisa melihat kerja itu adalah melakukan sesuatu ya. Apapun yang kita lakukan itu adalah kerja gitu. Tinggal kita memaknainya kerja dalam dunia apa gitu. Filza, tadi kan sempat dibahas soal kerja produktif dan reproduktif, mungkin sekarang bisa dijelasin, kalau tadi yang general sekarang bisa kita lebih ke dalam lagi. Silakan. Ya, boleh Jo. Jadi tadi kan seperti yang udah saya bilang sebelumnya, sebenarnya di dalam kapitalisme terdapat pemisahan yang ketat tadi ya antara produktif dan reproduktif. Dan yang satu diasosiasikan dengan pekerjaan laki-laki, yang lainnya sebagai pekerjaan perempuan. Nah, tapi nanti juga itu mengalami perubahan-perubahan gitu ya, dan nanti kita bisa diskusikan gitu. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang apa sih yang dimaksud sebagai kerja produktif dan reproduktif itu sendiri gitu. Nah, ketika kita bicara tentang kerja produktif, tentu saja itu di dalam terminologi yang umum gitu ya, yang diasosiasikan atau yang diartikan oleh banyak orang, dan terutama di dalam sistem kapitalisme saat ini adalah kerja-kerja yang memberikan nilai lebih gitu ya, kerja-kerja yang memberikan kontribusi bagi peningkatan akumulasi gitu ya di dalam sistem kapitalisme gitu. Dan kerja-kerja yang dianggap tidak memberikan kontribusi secara langsung bagi ekonomi gitu ya, itu dianggap sebagai kerja-kerja yang tidak bersifat produktif kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak definisi. Jadi debat di dalam tentang kerja produktif dan reproduktif ini tuh udah banyak banget, dan dalam perkembangannya gitu ya,
karena kerja produktif itu diasosiasikan sebagai kerja laki-laki yang memberikan kontribusi ekonomi tadi itu ya. Dan kemudian dalam perkembangannya seiring dengan perubahan-perubahan di dalam misalnya rezim pasar tenaga kerja dan lain-lain, juga kemudian berubah gitu ya, menjadi sekarang ini kerja produktif juga justru sebenarnya gitu ya sangat diuntungkan oleh adanya keberadaan dari konstruksi sosial yang patriarkal di tengah masyarakat gitu. Nah, jadi di dalam hal ini gitu ya, kerja-kerja produktif pada akhirnya gitu ya cenderung lebih memilih perempuan juga gitu ya untuk terlibat di dalamnya gitu ya, karena perempuan kemudian diasosiasikan sebagai para pekerja yang bisa sebetulnya juga bisa memberikan potensi ekonomi yang lebih gitu ya, karena ada beberapa hal nanti kita bahas ya. Dan ini juga kemudian terkait dengan yang tadi ya, kerja reproduktif gitu ya. Kerja reproduktif kan adalah kerja-kerja yang kalau di dalam kapitalisme ini dianggap tidak memberikan kontribusi langsung atau direct contribution buat akumulasi kapital gitu ya. Kerja-kerja yang padahal ini kerja-kerja yang sebetulnya menopang akumulasi kapital itu sendiri gitu. Jadi misalnya kerja-kerja apa sih kerja-kerja reproduktif itu gitu ya. Kerja-kerja reproduktif itu misalnya kerja-kerja merawat, kerja-kerja memelihara gitu ya, kerja-kerja membuat tenaga kerja yang tadi di bidang produktif tadi itu tetap bisa melangsungkan kehidupannya gitu. Nah, itu tuh juga sering dianggap sebagai kerja-kerja reproduktif ini sebagai kerja-kerja pinggiran gitu, padahal posisinya sangat center gitu. Nah, dalam perkembangannya gitu ya, kerja-kerja reproduktif ini memang hampir menjadi semakin gitu ya diasosiasikan dengan kerja perempuan gitu ya, karena sudah dalam sejarahnya gitu kerja-kerja untuk bertahan hidup atau subsisten gitu itu adalah ditanggung oleh perempuan gitu. Nah, dan itu terus berlangsung dan di era yang sekarang ini gitu ya, pemisahan kerja produktif dan reproduktif pun kemudian berkembang menjadi semakin blurred sebetulnya gitu, karena kerja-kerja reproduktif pada akhirnya juga menyatu ke dalam kerja-kerja yang produktif gitu, Jo. Jadi kayak di satu sisi ada pemisahan yang ketat gitu ya, dan di sisi lain ada juga kekaburan di dalamnya gitu ya, di dalam pemisahan itu dalam konteks untuk kepentingan akumulasi tentunya gitu ya. Dan kemudian hal yang kedua adalah di satu sisi kerja produktif diasosiasikan dengan sebagai kerja laki-laki, tapi di sisi lain kerja produktif juga sangat diuntungkan gitu dengan adanya stereotype gender terhadap perempuan yang kemudian membuat perempuan justru terlibat banyak sebetulnya dalam kerja produktif, tapi itu tidak dianggap sebagai sebuah kontribusi yang berarti kayak gitu. Jadi ada dua hal itu sih highlight-nya. Tadi kan Filza, kalau aku nggak salah dengar nih, kalau misalnya salah koreksi aja ya. Tadi kan ada poin di mana sekarang kerja-kerja produktif lebih banyak melibatkan perempuan kan. Nah itu mungkin boleh sebelum kita masuk ke ranah mahasiswa nanti ya dan kerja-kerja magang. Mungkin di sini boleh dijelasin dulu kapan sih mulai perempuan masuk ke kerja-kerja produktif itu dan kemudian apa yang membuat demand itu terus berkembang dan akhirnya kayak menjadi blur batasan antara kerja produktif dan reproduktif. Silakan ya. Oke. Jadi yang pertama, sejak kapan sih maksudnya kerja-kerja produktif ini tuh pada akhirnya sebetulnya banyak melibatkan perempuan gitu. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah tadi seperti yang udah saya bilang, sebetulnya banyak kerja-kerja perempuan yang sifatnya memberikan kontribusi langsung terhadap ekonomi itu dianggap sebagai bukan kerja yang produktif gitu ya. Jadi misalnya kerja-kerja yang dilupakan gitu ya oleh kapitalisme itu, misalnya kerja-kerja yang dianggap sebagai kerja-kerja pinggiran gitu ya. Ambil contoh misalnya, kerja-kerja di bidang agriculture misalnya, atau pekerjaan yang terinformalisasi misalnya gitu kan, itu tidak terlalu dianggap di dalam perhitungan ekonomi misalnya gitu. Tapi sebetulnya itu kerja-kerja yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi kan gitu. Nah itu sebetulnya banyak perempuan terlibat di dalamnya gitu. Dan yang kedua adalah sebenarnya secara umum sejak tahun 70-an ya, itu tingkat partisipasi perempuan di dalam pasar tenaga kerja secara global itu kan lebih rendah ya dibanding laki-laki gitu. Dan kemudian terus terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan dekade tersebut gitu ya hingga saat ini, karena juga ada faktor feminisasi kerja di dalam di dalam kapitalisme yang memanfaatkan nilai-nilai patriarkal gitu ya untuk
merekrut perempuan misalnya seperti oh perempuan itu punya jari-jari yang lentik, cekatan gitu, dan perempuan itu dosal gitu, gampang diatur, menurut dan lain-lain gitu, sehingga para kelas kapitalis lebih cenderung memilih untuk merekrut perempuan karena dianggap dapat lebih mudah diatur untuk peningkatan surplus value gitu. Dan di sisi lain gitu ya, sejak kapan sih perempuan itu jadi seolah-olah ya udah gitu, dan kenapa gitu ya, kenapa kemudian seolah-olah terjebak di dalam itu gitu ya, karena memang ada keterdesakan ekonomi juga ya di dalam di dalam kehidupan perempuan gitu, seiring dengan berkembangnya neoliberalisme misalnya, di mana social protection udah makin tidak ada lagi gitu kan, sehingga perempuan juga tidak memiliki pilihan lain selain untuk terlibat join the labor market gitu, join pasar tenaga kerja gitu. Jadi di satu sisi ada nilai-nilai patriarkal yang menguntungkan kapitalisme, dan di sisi lain juga ada kebutuhan ekonomi dari perempuan untuk memaksa mereka kemudian untuk terlibat di dalam kerja yang bersifat produktif tadi gitu, yang menghasilkan penghasilan gitu ya. Nah, sementara itu untuk kerja-kerja reproduktif yang lebih banyak lebih banyak di sisi unpaid working, seperti misalnya kerja-kerja di dalam rumah tangga gitu ya, kerja-kerja domestik, itu kan seiring dengan berjalannya liberalisme gitu ya, semakin banyak perempuan yang tidak bisa mengakses itu dengan bebas gitu ya. Jadi mau tidak mau perempuan pada akhirnya tidak punya pilihan untuk selain menjalankan kerja-kerja reproduktif itu gitu. Nah, yang ketiga itu bagaimana bisa blur gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita bahas secara lebih detail nanti. Jadi ini menarik, ada tulisan dari salah satu feminist scholar yang saya sangat sukai juga gitu ya, tulisannya itu dari Alessandra Mezzadri. Dia menganalisis tuh bagaimana pada akhirnya kerja-kerja reproduktif itu memblur gitu, itu menyatu sebetulnya, jadi kabur di dalam kerja yang produktif. Dia memberi contoh misalnya bagaimana adanya mes atau rumah atau bedeng gitu ya, kalau di Indonesia bedeng, rumah mes buruh itu misalnya, itu bisa mengaburkan antara batasan mana antara kerja yang produktif dan kerja reproduktif gitu. Nah, di sisi lain juga ada debat tentang bagaimana sebetulnya nilai di dalam kerja reproduktif itu bisa dilihat gitu ya, sehingga itu bisa kemudian menentukan apakah kerja reproduktif itu sebetulnya center atau gimana gitu ya. Dan para feminist scholars, terutama para feminist Marxist gitu ya, melihat bahwa memang reproduksi sosial itu adalah center sebetulnya dari kapitalisme, dan mereka ingin mengembalikan itu ke dalam posisinya gitu. Nah, pertanyaan yang menarik berikutnya adalah apakah betul gitu ya kerja reproduktif itu tidak punya nilai gitu ya? Kan ada juga tesis seperti itu gitu. Dan kemudian ada juga tesis bahwa sebetulnya apa yang disebut sebagai kerja yang reproduktif itu sifatnya produktif juga. Jadi ada macam-macam debate yang perlu kita lihat di dalam ini gitu, di dalam kedua hal ini setidaknya yang tadi saya sebutkan. Ilza, aku pengen boleh minta tolong dikasih contoh. Tadi kan contohnya soal contohnya. Okay. Mungkin bisa lebih dipanjangin lagi gitu penjelasan soal contoh. Kalau mau kasih contoh, sebenarnya kalau di Indonesia banyak contohnya gitu ya. Misalnya yang paling prominent gitu ya, itu adalah di mekanisme sistem kerja putting out system, Jo, sebetulnya kalau di Indonesia ya, di konteks Indonesia gitu. Itu adalah sistem kerja di mana kapitalisme gitu ya memanfaatkan konstruksi kerja yang ketat tadi, pemisahan kerja produktif dan reproduktif tadi untuk akumulasi kapital, di mana mesin-mesin dari pabrik itu dipindahkan ke rumah-rumah para buruh gitu ya, sehingga buruh-buruh pabrik itu mengerjakan pekerjaan pabrik gitu ya di dalam rumah mereka gitu, karena dianggapnya buruh-buruh perempuan itu ya tempatnya perempuan itu di rumah tempatnya gitu, sehingga untuk mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak berbayar gitu ya, sehingga pabrik-pabrik juga memindahkan mesinnya ke rumah-rumah para buruh gitu ya, supaya para buruh bisa tetap, dengan alasan dalihnya ya, supaya para buruh perempuan bisa tetap mengurus rumah tangga sambil berproduksi untuk pabrik gitu ya. Tapi kita lihat sisi yang sebetulnya gitu ya, bahwa sebetulnya ini merugikan buruh perempuan. Kenapa gitu? Karena sistem produksi yang seharusnya berlangsung di pabrik dan menjadi tanggung jawab dari pemilik kapital gitu ya, dipindahkan ke rumah buruh, sehingga semua resiko akhirnya tidak lagi ditanggung oleh perusahaan kan, ditanggung oleh buruh itu sendiri gitu di dalam rumah mereka gitu. Dan yang kedua, tadi blur gitu, pemisahan
pemisahan jam kerjanya itu udah blur gitu, mana yang produktif mana yang produktif udah nggak kelihatan lagi gitu, karena pada akhirnya dianggap sebagai oh ya udah kerjain pabrik sebisanya aja sambil mengurus rumah tangga gitu, padahal pada kenyataannya nggak seperti itu gitu ya. Pada kenyataannya ya mereka tetap bekerja dari pagi sampai sore, rumah tangga juga tidak begitu terurus gitu ya seperti yang diinginkan gitu, dan juga di sisi lain upah yang mereka terima pun karena dipindahkan ke rumah-rumah mereka gitu ya itu juga tidak dianggap seperti bekerja di pabrik pada umumnya kan. Pada akhirnya jadi ya udah ya ini cuma tambah-tambah atau ya tidak ada kewajiban untuk menuntut hak yang lebih gitu ketika misalnya buruh perempuan bekerja di pabrik gitu. Itu putting out system itu salah satunya ya yang paling one of the most extreme examples gitu. Tapi ada juga yang light-nya, tapi juga sebenarnya nggak light, tapi maksudnya dibanding putting out system ada lagi misalnya bentuknya kayak home based labor ya. Jadi sebenarnya ini kerjaan pabrik, cuma pabriknya memindahkan ke rumah-rumah warga sebagai pekerjaan yang iseng-iseng aja. Misalnya dalam arti, ada pabrik, katakanlah pabrik boneka gitu ya. Terus biasanya kalau dalam boneka tuh ada yang buat matanya, ada yang buat hidungnya boneka misalnya kayak gitu, atau manik-maniknya atau apanya gitu. Kemudian itu di-outsource-kan di luar pabrik, dikerjakan oleh para buruh perempuan di rumah-rumah mereka gitu ya. Seolah-olah itu pekerjaan tambahan yang cuma iseng-iseng aja dilakukan gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu contoh yang kontekstual dengan konteks Indonesia ya gitu. Karena mungkin kalau di Indonesia untuk asrama atau mes gitu ya memang ada gitu ya, cuma mungkin kurang banyak, belum sebanyak yang di luar sana gitu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin saya bisa kasih contohnya itu sih Jo, salah satunya. Oke. Salah duanya. Iya salah duanya. Yeah. Sip. Nah ini jadi ini aku juga mungkin aku berangkat dari satu contoh kasus ini aku sekalian share, nanti bisa nyambung ke dia. Jadi aku sempat baca naskah di Project Multatuli, mereka sedang bikin serial naskah soal kayaknya magang kaitannya sama program magang Merdeka. Jadi naskah yang aku baca, yang terbaru aku baca itu tulisannya An Putri ya. Nah di situ dia menulis pengalaman beberapa orang-orang yang mengambil program magang Merdeka. Pokoknya di situ kan kayaknya ada berbagai jenis program ya di payung itu. Aku kurang ingat persis nama singkatan-singkatannya karena ada banyak banget. Tapi intinya di situ tuh ada cerita soal aktivitasnya dia sehari-hari itu apa. Misalnya pagi ngerjain project dari tempat kerja, terus udah gitu habis itu ngurus-ngurus atau jadi asisten dosen, habis itu dia ngelanjutin kerja lagi untuk meeting. Nah malamnya dia tetap kerja untuk tempat kerja magangnya itu gitu ya. Nah kayak gini-gini aku jadi ingat yang Filza cerita segalanya jadi blur. Nah ini malah kayak blurnya udah nggak hanya blur produktif reproduktif, tapi kayak malah ngaco sistemnya ya gitu. Kasihan ini si adik-adik mahasiswa ini. Nah ini aku pengen minta pendapatnya dia. Jadi soal kebijakan ini sebenarnya gimana sih gitu untuk program magang Merdeka ini nih, gimana awalnya dulu deh, gimana pendapatnya soal kebijakan ini dulu gitu. Silakan dia. Iya, ini sering ya. Kadang-kadang beberapa tahun ini gitu, mulai dari dimunculkannya konsep kampus Merdeka, ini sebenarnya sudah menimbulkan permasalahan gitu. Karena banyak sekali pergeseran-pergeseran, terutama dalam tata kelola universitas, itu jadi bergeser ke komersialisasi pendidikan begitu. Jadi yang mestinya pendidikan itu semangatnya adalah education for all gitu ya, tapi kemudian akhirnya bergeser menjadi pendidikan ini yang eksklusif begitu ya, menjadi orang yang diakui pendidikannya adalah orang yang kemudian bisa menghasilkan kapital atau bisa
menghasilkan uang, bisa menghasilkan atau meraih jabatan-jabatan ini akhirnya jadi turun tingkat pendidikan gitu ya. Padahal pendidikan sendiri tidak memiliki fungsi ke arah yang seperti itu gitu ya. Dan akhirnya ini terjadi di seluruh komponen di dalam universitas, termasuk di dalamnya bagaimana kemudian relasi antar dosen itu kemudian terbentuk, bagaimana kemudian dosen itu mengarahkan mahasiswanya, bagaimana mahasiswanya, bagaimana manajemen universitasnya, bahkan bagaimana komposisi pengambil kebijakan di dalam universitas. Contoh saja misalnya banyak sekali kita melakukan kritik-kritik misalnya tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang dosen dengan seorang komisioner gitu ya, komisaris ya, maaf, komisaris gitu, yang terjadi di UI misalnya, yang kemudian itu juga menghasilkan suatu permasalahan bahwa ketika kemudian katakanlah komisioner ini punya tugasnya sebagai bagian dari ASN dan sebagainya, ini akhirnya begitu kuat sekali ketika kemudian terjadi aksi-aksi demo yang kemudian aksi demo itu dikarenakan mengkritik pemerintah gitu ya. Jadi respon dari rektornya jadi berlebih gitu ya, dan itu menghasilkan permasalahan seperti kritik kasus Jokowi Lip Service misalnya. Nah, kemudian di sisi lain lagi juga nampak bahwa ada situasi-situasi bergening dalam tawar-menawar dalam lingkungan universitas. Misalnya saja kasus di UNJ misalnya, itu juga demikian terjadinya. Ada situasi bergening di mana kemudian pemberian honoris causa juga diikuti dengan apa yang kemudian diberikan kepada universitas. Nah, ini kan sistem-sistem kerja yang menurut saya sebenarnya tidak baik ya di dalam lingkungan universitas, karena itu akan menjauhkan universitas itu dari marwah keilmuan yang sebenarnya marwah keilmuan itu mengarahkan kepada bagaimana kemudian pendidikan itu pendidikan itu bisa membawa hati bagi seluruh masyarakat gitu. Nah, di sisi lain juga kemudian terjadi obral honoris causa yang sangat banyak gitu ya. Kemudian obral profesor gitu. Dan ini juga membuat seolah-olah mahasiswa itu begitu berkeringat, apalagi dengan program magang yang tadi disampaikan oleh Joe gitu ya. Itu tadi memang mereka berkeringat-keringat sekali begitu ya untuk bisa meraih gelar S1 dan seterusnya. Tapi kemudian ada ketidakadilan di situ, di mana kemudian ketidakadilan itu mensiratkan bahwa bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak pada tempatnya untuk menerima gelar-gelar akademik, kemudian menerima gelar-gelar akademik dengan begitu mudahnya. Notabene karena ada komersialisasi ini tadi. Dan di sisi lain kemudian mahasiswa ini dihentikan pikirannya dari pikiran-pikiran kreatif gitu, pikiran-pikiran kritis gitu. Karena kemudian mereka diarahkan satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah nanti kamu harus kerja, dan kerja nanti sistemnya seperti ini, dan sistem itulah yang nanti akan tertanam dalam pikiran mahasiswa bahwa itulah yang ideal gitu. Padahal belum tentu sistem yang ada dalam sistem kerja itu adalah sistem yang baik, ideal, sesuatu yang mengandung moralitas gitu ya. Dan itulah yang kemudian akhirnya tertinggal dari situasi mahasiswa kita gitu ya. Program ini cukup sukses menurut saya dalam hal untuk kemudian mengurangi kekritisan mahasiswa, karena produk LPJ-nya pertanggungjawabannya, laporannya itu sangat banyak gitu ya dari MBKM ini. Jadi laporannya sangat banyak dan dilakukan ini, jadi mereka tersita waktunya untuk kemudian mereka bisa lebih kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Jadi sebenarnya kita harus melihatnya dalam kerangka yang lebih besar ya tadi, maksudnya program magang atau kampus merdeka ini adalah ya kayak bagian dari mungkin kampus yang arahnya udah ke komersil tadi ya. Itu kayak gitu-gitu tuh apa nggak bisa apa selama ini nggak ada upaya pencegahannya secara sistem gitu-gitu dari ranah pendidikan sendiri selama ini gitu, biar nggak jadi komersil begitu, mematikan kreativitas. Iya. Sedih loh aku dengernya. Memang. Ya terus.
Memang kalau secara umum memang kreativitas itu dilindungi ya sebenarnya. Kalau saya bilang seperti ini pasti, oh coba dilihat nih di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu ada tentang kebebasan akademik, ada tentang ini. Tapi pada kenyataannya adalah tidak mungkin kemudian membuat orang itu kreatif, kritis gitu ya, ketika kemudian mereka dijejali dengan banyak sekali aturan-aturan administratif. Dan ini tidak hanya menjerat pada mahasiswa, tapi juga menjerat pada dosen. Nah, dan proses ini juga terjadi hampir di semua kampus gitu ya. Dan akhirnya sekarang semua orang jengah dengan kerja-kerja administratif, kerja-kerja birokratis gitu ya. Karena uh, mahasiswa itu selain dia juga harus bertanggung jawab kepada kampusnya, dia harus bertanggung jawab pada tempat magangnya. Dia harus bikin laporan ke sana gitu ya. Belum lagi kalau kemudian tempat magang itu tidak apa istilahnya tidak mengetahui bahwa mahasiswa ini kemudian ternyata masih berkuliah dan sebagainya. Akhirnya kemudian diberikan beban-beban yang kemudian tidak seharusnya itu dibebankan kepada batas-batas usia yang sebenarnya belum layak untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Itu yang terlihat gitu ya. Jadi memang kalau dibilang tadi ada tidak proses secara sistemik, ya saya bilang kritik-kritik sudah banyak begitu ya, tapi kebanyakan juga tidak didengar gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan. Kritik tentang BHP itu sudah sangat luar biasa gitu ya, tapi kemudian sampai sekarang juga masih tetap berlangsung. Jadi kondisinya memang begitu, dan mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Filza penting sekali ya, karena konstelasi dunia ini juga dalam situasi yang sama, bahwa pendidikan ini sudah mulai bergeser dari ranahnya kemudian menjadi lebih dari sisi yang mungkin kalau tadi adalah dari segi produktif ya, dinilainya gitu ya. Jadi semua harus berkaitan dengan materi, dalam hal ini adalah uang gitu ya. Itu. Mungkin tambahan sedikit Jo untuk tentang pendidikan ini. Tadi pertanyaanmu kan menarik banget ya gitu. Kenapa sih komersialisasi pendidikan ini tuh sampai sekarang masih tetap jadi hal yang menakut, yang jadi apa ya, yang jadi ganjalan banget lah di Indonesia. Ya, maksudnya apa nggak ada yang menjaga biar tetap pada marwahnya gitu? Apa iya, nggak bisa? karena memang kalau kita lihat sejarahnya tadi dia udah ngomongin sedikit ya gitu, bahwa kita kan udah memulai komersialisasi pendidikan sebenarnya jauh sebelum BHP ya gitu. Dulu tahun 2000-an awal itu kan ada BHMN ya. Dari BHMN itu kemudian beranjak jadi ada RUU BHP yang mana sebenarnya itu merupakan program SAP ya, Structural Adjustment Program gitu. Dan kemudian BHP sendiri pada akhirnya disahkan menjadi undang-undang gitu ya tahun 2008. Kemudian udah dibatalkan juga oleh MK tahun 2010 gitu, karena saya terlibat langsung di dalam penolakan BHP ini gitu. Tapi kemudian karena sistemnya tidak berubah gitu ya, undang-undang itu kan alat ya, maksudnya dia adalah, nanti mungkin dia bisa tambahin lebih lagi gitu ya soal undang-undang ini, kan undang-undang itu adalah tools ya gitu. Jadi setelah dibatalkan MK ya mereka bikin lagi gitu undang-undang dikti. Nah undang-undang dikti ruhnya juga sama aja sebenarnya dengan BHP gitu. Jadi kita tuh ada di rezim yang sebetulnya memang rezim komersialisasi pendidikan sejak 2000-an awal tadi itu gitu. Jadi gimana kita nggak berubah gitu ya. Aku jadi ingat ini sih Jo, jadi ingat kemenangan Chili baru-baru ini gitu. Mereka kan tahun 2011 juga gede-gedean nolak komersialisasi pendidikan di sana gitu ya, dan sekarang jadi presiden tuh tokoh gerakannya gitu ya, bikin iri. Dan kemudian kabinetnya kita bisa lihat gitu kan, juga tokoh-tokoh gerakan yang dulu menolak komersialisasi pendidikan di Chile gitu. Nah kenapa di Indonesia nggak bisa itu, nggak bisa seperti itu gitu? Tentu jawabannya banyak banget gitu ya, selain tidak adanya partai ideologi seperti yang ada di Chile gitu yang memimpin gitu ya, partai ideologis yang kayak di sana. Kemudian juga banyak faktor lain gitu ya, dan salah satu yang juga bisa kita lihat adalah kalau di Indonesia gitu ya, kebutuhan antara pendidikan dengan industri gitu ya, yang selalu jadi jargon gitu ya, kayak link and match gitu antara pendidikan sama industri ini gitu ya, yang sebetulnya juga tidak pernah terumuskan dengan benar-benar
seperti apa sih gitu portfolionya gitu ya, tapi itu yang selalu jadi jargon dan sehingga menyebabkan pada akhirnya gitu ya pendidikan itu ya orientasinya tadi gitu ya untuk profit aja gitu tanpa melihat aspek-aspek yang lainnya gitu. Memang menyebalkan gitu sih. Tapi kalau kayak gini situasinya ya, ini tuh ada perlindungan hukum atau apa ya, terutama untuk para mahasiswa ini ya, kalau menurut dia? Biar Senyampang yang saya tahu nih, Jo, Mbak Firza, tadi saya juga mau menambah, memang terima kasih sudah diingatkan gitu ya, memang kacau sekali itu undang-undang BHP sejak awal gitu, termasuk itu yang kemudian menimbulkan permasalahan dari segi logika ketika kemudian sebuah universitas dapat BHP itu kan logikanya berarti dia sudah mandiri ya, sudah dilepas dari pemerintah, dari dana dari pemerintah gitu ya, PNPB gitu ya, tapi ternyata dana serapannya nanti akan lebih besar ketika dia menjadi ketika lembaga ini menjadi BHP gitu ya. Jadi kondisinya begitu, tapi jumlah UKT-nya juga semakin banyak gitu ya. Jadi aneh gitu kan. Ya di sini kan sebenarnya siapa yang menyedot katakanlah menyedot keuntungan dari proses tersebut gitu ya. Nah, yang terkait dengan tadi apakah ada perlindungan atau tidak, sebenarnya kita memiliki perlindungan ya sebenarnya kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangan, tapi sebagai warga negara, kalau yang terkhusus dalam proses apakah itu magang dan sebagainya itu tidak ada. Karena kita punya Undang-Undang 39 tahun 99 itu kan memang sifatnya deklaratif ya, hak asasi manusia gitu. Jadi sifatnya seperti menyampaikan tapi tidak terlalu banyak memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran. Nah, kalau diaturnya ya diatur gitu, tapi kemudian ketika diatur di Indonesia itu terbiasa ketika sudah masuk ke proses penerapan pengaturan itu selalu diberikan pengaturan-pengaturan teknis. Nah, pengaturan-pengaturan teknis itu yang tidak ada. Dan barangkali kalau sekarang saya melihatnya secara rasional saja, kita baru move on dari proses dari luring ke daring gitu ya, dari proses melalui internet itu aja mereka masih beradaptasi. Kemudian dengan MBKM, kemudian dengan perubahan program dari yang kuliah biasa dengan kuliah yang melibatkan banyak universitas dan sebagainya, itu mereka sangat adaptasi dan pola-pola kontrol atau pengawasan itu tidak akan berjalan mudah. Kontrolnya mau diberikan kepada siapa? Dosen. Dosen sudah banyak pekerjaan administrasi, nggak mungkin ngontrolin mahasiswa satu persatu gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kondisinya gitu ya, carut marutnya itu yang kemudian itu tidak nampak tidak nampak sebagai bagian yang dipertimbangkan dari proses pengambilan kebijakan gitu. Misalnya kemarin sempat juga mengkritisi misalnya tentang UKT misalnya. Lebih urgent mana sih Mas Menteri untuk memberikan bantuan laptop dengan kemudian menurunkan UKT? Menurut saya ya lebih penting untuk menurunkan UKT gitu. Tapi yang dipilih adalah memberikan laptop. Padahal memberikan laptop itu hanya untuk diberikan pada beberapa orang saja. Kuota internet untuk beberapa orang saja. Tapi mereka yang mandek atau tidak bisa kuliah karena mereka tidak bisa bayar UKT itu sangat banyak sekali gitu ya. Dan banyak mahasiswa juga yang mengambil cuti karena itu gitu ya, karena pilihan terhadap ini. Dan ini juga mesin lagi karena MBKM ini juga kemudian juga menyedot dana begitu ya dari si mahasiswa juga gitu. Nah, itu juga menjadi satu problem yang itu juga artinya dengan proses pendaftaran dan sebagainya itu juga mengeluarkan energi yang cukup bagi mahasiswa itu. Jadi apa yang bisa dilakuin ya? Ini kasihan lah, karena programnya terus berlanjut, terus males banget kalau kayak gini-gini jadi makin besar, keulang lagi gitu. Gitu. Yang bisa dilakukan untuk melindungi lah gitu, seenggaknya. Ya mestinya kita harus bermain di ranah ini ya untuk kemudian merubah kebijakan itu yang dikatakan bahwa itu adalah kampus merdeka ternyata tidak memerdekakan, terutama tidak memerdekakan para mahasiswa sebenarnya gitu ya. Akhirnya kemudian yang bisa dilakukan adalah
termasuk kemudian memperkuat mahasiswa itu untuk kemudian mereka bisa memilih, dan kalau mereka tidak memilih pun sebenarnya itu akan ada alternatif begitu ya, mereka boleh tidak memilih gitu ya. Dan seandainya mereka bisa menimbang plus dan minusnya itu gitu ya di setiap tempat di mana mereka magang dan seterusnya gitu ya, mereka akan bisa. Tapi kan mahasiswa itu datang dengan ketidaktahuan gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka itu juga kepo gitu ya, pengen tahu apa yang terjadi di dalam. Dan mereka baru merasakan dampak itu beberapa saat setelah mereka merasakan program magang itu. Jadi keluhannya itu muncul di situ. Jadi sebelumnya itu kayak wah ini memang apa istilahnya jualan produknya luar biasa gitu. Tapi ketika kemudian mereka masuk, mereka menjadi bagian dari proses magang di tempat itu, mereka baru merasakan bahwa mereka juga terkena dampak-dampak yang tidak terprediksi sebelumnya. Dan masa-masa ini adalah masa-masa yang menurut saya cukup krusial ya, apalagi dengan perlindungan yang sangat minim sekali misalnya. Seperti kemarin kasus yang di mana Lambung Mangkurat misalnya gitu ya, yang kemudian mensasar korban pada saat proses magang gitu. Dan yang seperti itu nggak bisa dibilang bahwa universitas tidak tahu gitu ya, karena bagaimanapun juga itu harus dengan tetap kontrol dan pengawasan dari kampus gitu. Iya. Ini sekarang kita lompat lagi, yang nggak lompat ya, kita ganti lagi ke permasalahan soal kerja secara umum ya, mendasar gitu. Mungkin pengetahuan-pengetahuan ini juga andai kata lebih banyak orang yang tahu, mereka juga lebih sadar mana yang sebaiknya dilakukan atau yang benar atau yang enggak, gimana. Filza, kenapa kerja reproduktif diidentikan dengan perempuan, dan kalau emang masih ada yang berpikiran seperti itu atau anggapan itu masih nyisa sampai sekarang, gimana cara melunturkan anggapan-anggapan kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau kita telusurin gitu ya, kenapa sih kerja reproduktif seperti misalnya mengurus yang paling dekat dengan kita ya, unpaid working yang ada di rumah gitu ya, di rumah tangga, seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga gitu ya, mengurus rumah gitu ya, terus mencuci piring, mencuci baju dan lain-lain gitu, selalu diasosiasikan sebagai pekerjaan perempuan. Itu kan sebenarnya ada sejarahnya juga gitu ya, pada saat sebelum kapitalisme ada gitu ya, di mana pekerjaan juga banyaknya untuk subsistensi gitu ya, dan pada saat itu gitu di masa lalu itu kan juga pemisahan kerja nggak sebegitu ketatnya gitu ya antara produktif dan reproduktif gitu ya, tapi kemudian di era kapitalisme hal itu semua jadi semakin ketat gitu, semakin terpisah gitu, dan kenapa jadi dianggap sebagai pekerjaan perempuan, tentu jawaban singkatnya adalah ya karena nilai patriarkal yang kuat di dalam masyarakat gitu ya, bahwa kerja-kerja yang dianggap sebagai kerja pinggiran tadi gitu ya, padahal sebetulnya kerja yang center gitu dalam akumulasi kapital itu adalah kerja-kerja yang sepele gitu ya, kerja-kerja yang sudah terberi gitu ya, sudah natural untuk perempuan gitu, padahal sebetulnya enggak seperti itu gitu ya. Dan juga berkaitan dengan tema ini ya, yang tadi dia bilang soal kerja magang ini gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya ada irisan gitu ya antara kerja magang yang seringkali menimbulkan banyak masalah karena dianggap bukan sebagai sebuah kerja betulan gitu ya, karena dianggap tidak memberikan direct contribution buat ekonomi gitu ya. Nah ini juga seringkali kita bisa lihat gitu ya, masalah tuh muncul dari sana gitu ya, bahwa mereka yang mahasiswa atau pelajar gitu ya, ini kan kerja magang nggak cuma mahasiswa tapi juga pelajar gitu ya, pelajar yang bekerja magang gitu seringkali dieksploitasi gitu ya, tanpa diberitahu bahwa sebetulnya mereka itu sebetulnya sedang bekerja seperti
orang yang bekerja pada umumnya gitu. Jadi saya kasih contoh gitu ya, banyak para pelajar atau mahasiswa gitu ya, magang di sebuah tempat kerja gitu ya, malah melakukan kerja seperti kerja di tempat kerja tersebut gitu ya, tapi tidak mendapatkan hak yang sama gitu, tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan jaminan-jaminan yang pekerjaan yang lain seperti itu. Nah ini kenapa? Salah satu faktornya adalah karena adanya kerja-kerja yang tidak dianggap sebagai kerja tadi, kerja-kerja yang dilupakan tadi gitu. Jadi dianggap sebagai karena kamu kan bagian dari pendidikan nih, part of your intellectual journey atau part of your education journey gitu. Jadi ini adalah kerja-kerja yang sebenarnya kamu nggak kerja gitu, kamu tuh hanya mendapatkan ilmu yang baru gitu kan. Kalau narasi magang kan biasanya kayak gitu ya, dianggapnya sebagai mendapatkan ilmu wawasan yang real, yang praktikal gitu kan, sehingga ketika dia dieksploitasi gitu ya, itu tidak terasa gitu. Ini paling banyak dilihat misalnya di sektor perhotelan ya, misalnya mahasiswa atau pelajar SMK yang perhotelan misalnya, sangat banyak sekali yang mengalami hal seperti ini misalnya gitu ya. Mereka magang di hotel-hotel gitu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan para pekerja hotel, tapi tidak dibayar seperti yang seharusnya misalnya gitu, karena dengan dari tadi ya, ini adalah part of education gitu. Dan terkait itu gitu, kalau menurut saya sih apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk melindungi, tentunya harus melibatkan MOU yang aktif gitu ya, antara institusi pendidikan dengan institusi tempat kerja gitu. Nggak bisa lagi dilepas ke salah satu aja gitu. Jadi harus ada kesepakatan yang jelas gitu ya, antara institusi pendidikan sama institusi di mana para pelajar atau mahasiswa ini melakukan magang itu gitu ya. Jadi dua-dua tempat ini harus melindungi mereka gitu. Nggak bisa kalau misalnya kampusnya aja atau sekolahnya aja yang melindungi, tapi tempat kerjanya enggak gitu. Tapi harus ada kesepakatan yang dibuat. Nah, saya sendiri belum tahu nih apakah ada gitu ya Mbak Dia, peraturan yang sudah ada menaungi kasus gitu. itu Mbak Filza, itu yang diceritain Mbak Filza tadi. Iya, Saya memang nyambung banyak ya Mbak Jo. kasusnya. Iya, yang kasus yang baru berjalan itu di SPI. Itu juga kejadiannya kayak gitu. Jadi mereka kerja di kayak taman, apa istilahnya, tempat hiburan keluarga begitu, yang sekaligus itu juga SMK mereka. Nah, ternyata kemudian mereka dipaksa untuk kerja dan mereka tidak dibayar. Dan itulah yang kemudian yang terjadi, dan itu tidak terjadi pada satu orang. Bahkan itu kemudian juga semakin diperparah dengan kekerasan yang dilakukan untuk memaksa mereka kerja gitu. Nah, itu akhirnya buntutnya jadi ke sana. Padahal kalau di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tentang perburuan itu jelas kapan seseorang itu dianggap bekerja, yang dalam hal ini ketika bekerja mereka berhak memiliki hak-hak sebagai pekerja gitu ya. Termasuk hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk apa istilahnya mendapatkan upah gitu. Nah, yang lucunya lagi, kalau misalnya mereka bekerja dalam lingkungan-lingkungan pemerintah, kadang-kadang seringkali juga mereka itu yang lebih banyak bekerja dibandingkan dengan pekerja aslinya gitu ya. Pekerja aslinya lagi nge-game aja, terus ya tolong fotokopi itu ya gitu ya, tolong itu yang nampak gitu ya, dan akhirnya eksploitasi lah yang terjadi di sini, perbudakan gitu ya, dan itu yang sebenarnya buruk dari sistem kerja magang yang kemudian tanpa job description yang jelas gitu tadi ya, antara kemudian pemberi ya, dan di fase ini gitu ya sangat rawan sekali institusi-institusi yang ada itu akan menjadi pelaku-pelaku trafficking yang kemudian melakukan perbudakan atau eksploitasi. Dalam hal ini adalah melakukan apa ya istilahnya proses pembiaran ketika terjadi apa atau justru mensupport gitu ya terjadinya transaksi yang demikian ini gitu ya. Selain tadi dari secara internal kan sebenarnya ada nilai-nilai yang bergeser ketika kemudian para orang-orang yang ada, mestinya mereka adalah mahasiswa yang belajar tentang keilmuan dalam ansih, bahwa mereka diajari tentang sesuatu yang ideal juga gitu ya, sesuatu yang baik gitu ya, tapi kemudian bergeser kepada sesuatu yang laku itu adalah sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang punya nilai ekonomis itu adalah sesuatu yang baik, dan itu akan menurunkan peradaban kita menjadi masyarakat yang sangat komersialisasi gitu, komersil sekali terhadap hal-hal tertentu. Ini yang nampak.
Satu lagi tadi Mbak Filza nanya tentang apa regulasi. Sebenarnya ya tadi ya di Undang-Undang 13 tahun 2003. Tapi konvensi ILO itu juga ada yang menyebutkan tentang bagaimana kemudian pekerja ini antara laki-laki dan perempuan ini diberikan apa ya, ibaratnya diberikan upah yang sama gitu ya. Karena dari yang Mbak Filza tadi sampaikan gitu ya, ternyata upahnya laki-laki dan perempuan ini nggak sama gitu dengan konteks yang tadi dibicarakan, dengan pekerjaan yang katakanlah karena itu di rumah gitu ya, jadi seolah-olah itu akhirnya jadi tidak sama ininya, padahal mereka mengerjakan itu dengan konteks mereka juga harus mengerjakan hal lain juga, pekerjaan rumah dan sebagainya. Dan kondisinya semakin buruk ketika mereka lebih marginal lagi, misalnya disabilitas gitu ya, ketika kemudian mereka dalam kelompok yang mereka tidak punya bargaining gitu, otomatis mereka tidak akan menerima keuntungan sedikit pun gitu ya dari proses tersebut. Dianggap bahwa itu adalah bentuk dari pengabdian barangkali ya, sesuatu yang istilahnya dilakukan, kan semua nggak harus dilakukan dengan uang gitu ya, tapi sebenarnya itu menghasilkan uang untuk gurita yang lebih besar lagi gitu ya, yaitu yayasan, yaitu PT, yaitu apapun dalam bentuk yang badan-badan hukum ini. Itu yang saya lihat juga. Apa perlu kayak aturan turunannya gitu? Atau kayak mungkin nggak sih kayak SOP gitu dibuat? Sebenarnya kalau MOU nggak sih? Iya, MOU kok SOP? Kayak MOU ya? Mungkin itu nggak bisa, nggak menurut saya kok nggak bisa nyegah ya, karena sebenarnya kan kayak program-program semacam ini itu kan memang sudah cacat sejak lahir gitu ya. Jadi kalau sudah buruk ya masa kita mau biarkan aja gitu ya, mau dibikin turunannya yang baik pun kalau undang-undang payungnya itu sudah buruk gitu ya, jatuhnya nanti tetap aja buruk gitu. Itu yang terlihat ini ya. Dan mereka akan semakin minim perlindungan dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau udah kayak gini, tapi mungkin aku pikir gini sih, apa namanya, kayak kan ini udah terjadi nih, udah ada ya fenomenanya gitu. The least we can do menurutku ya dicegahnya itu adalah dengan cara sembari gitu ya mengatasi problem yang strukturalnya gitu, ya mungkin dibuat MOU antara kampus sama tempat kerjanya, itu yang paling mungkin gitu kalau menurutku untuk sekarang ya, karena ini kan terus berjalan gitu, dan apa namanya, sementara kita mengusahakan agar yang root-nya itu kita ubah gitu, kita ganti ya, why not untuk apa ya, mengatasi dulu yang udah terjadinya gitu pakai MOU, karena menurutku bisa aja gitu antara kampus atau tempat pendidikan dengan tempat kerja itu bikin kesepakatan gitu, karena toh apa namanya, kampus juga butuh untuk apa, misalnya atas tadi ya dalihnya pengalaman gitu ya, dan juga tempat kerjanya juga mungkin butuh atau nggak tahu gitu. Nah itu menurutku mungkin bisa nggak sih jadi salah satu gitu, maksudnya salah satu apa sih cara ya nggak sih, karena sambil nunggu yang perubahan strukturalnya ini gitu. Dan saya berharapnya sih kalau MOU itu terjadi gitu ya, kan kita berandai-andai nih, jadi ceritanya berandai-andai ya untuk MOU itu gitu ya. Dan memang untuk awalnya setiap kerjasama itu kan memang harus dengan MOU ya, dari setiap. Nah itu semoga dalam posisi yang sama antara universitas dengan ini, karena saya bayangkan gini, kalau posisinya tidak sama gitu antara universitas dan perusahaan yang nanti memberikan tempat magang, itu secara otomatis tidak akan masuk itu pasal tentang perlindungan itu. Atau setidaknya misalnya begini gitu ya, oh ini adalah perusahaan rekanan saya nih, kemudian ya udah pakai ini aja gitu ya, karena ada alumni di sini dan sebagainya. Nah kemudian dimasukkanlah di situ. Nah ternyata dimasukkanlah di situ, terus dari perusahaan bilang apa istilahnya, humasnya bilang, oh nanti dapat keuntungan ini Bapak Ibu dan seterusnya gitu ya, kalau mengirimkan mahasiswa ke sini. Nah akhirnya keuntungannya untuk individu, tapi kemudian
nggak akan ada mikir tentang bagaimana perlindungan itu bisa terjadi gitu ya. Mungkin nggak tahu, mungkin MOU itu bisa jadi salah satu cara ya. Dan tapi mungkin juga di bidang lain juga dibutuhkan pengawasan memang. Dan pengawasan ini tidak lain adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi yang mungkin independen di luar pemerintah, karena ini kan programnya pemerintah. Nah, pro universitas mesti ada nih bagian-bagian lain yang kemudian mengambil peran juga untuk mengawasi proses ini. Karena kalau tidak ada kontrol dari pihak lain, yang terjadi itu adalah seperti tadi ya, sangat mungkin sekali begitu ya, proses-proses eksploitasi ini akan terjadi gitu ya terhadap pekerja. Itu yang nampak. Ya ampun. Tapi ya ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Filza dan dia. Kerja yang adil tuh gimana sih? Atau ada nggak sih kayak gitu? Kok terakhir, Jo? Kok nggak rela gitu? Kok terakhir? Coba kita masih mau sampai pagi nih. Siapa tahu habis dari situ kita bisa panjangin lagi kalau masih ada tenaganya nih. Iya. Iya, jangan terakhir dong, Jo. Masih seru. Ya, kerja yang adil. Itu dulu. Iya. Apa namanya? Ini menarik banget ya ngomongin kerja magang dan link and match pendidikan dan ini ya, dan dunia kerja ini ya gitu. Karena sampai sekarang gitu ya, saya sendiri belum nemu tuh antara sinergi antara Kemendikbud, misalnya Kemendikbudristek dengan Kemenaker gitu dalam mengurus ini tuh. Saya nggak tahu gitu apakah ketinggalan update apa gimana gitu. Kayaknya belum ada ya dia ya ini soal ini gitu, soal untuk mengatasi bersama gitu. Sepertinya tidak, karena ini kan dianggap programnya Kemendikbud, ya sudah urus aja Kemendikbud gitu ya. Kemenaker nggak mau tuh ikut-ikut gitu. Iya, padahal kan sebetulnya harusnya mereka bersinergi nggak sih? Iya. Masalahnya kayak berbagai permasalahan lain yang terjadi di institusi pemerintahan juga kayak dianggapnya tuh isunya sektoral aja gitu. Jadi nggak mau gandeng rame-rame, gimana dah? Kan jadi bingung ya. Betul, Jo. Padahal sebetulnya kan itu saling terkait gitu ya, satu sama lain gitu kan. Keterkaitan itu tidak terkait dengan isu. Kayak kita misalnya, di situ ada pelanggaran ini, terus kita semua merapat itu. Kalau di institusi pemerintah selama nggak ada surat tugas, nggak ada tupoksi, mereka nggak akan mau kerjakan. Gitu. Iya, makanya. Mbak Firza tahu lah itu. Iya, makanya tadi aku pikir apa perlu aturan turunan. Mungkin kalau udah ada aturan turunannya ini, tapi ternyata problematik juga. Aduh, takut. Iya, makanya gitu. Jadi saling terkait, tapi saling lempar gitu. Iya. Tapi di sisi lain kita bisa lihat sebetulnya ada paradoks kan gitu. Kayak misalnya di Omnibus Law kok bisa ya disatuin semua gitu. Jadi maksudnya ini tuh kayak ya nggak sih? Ya kan, itu paradoks gitu. Di sisi lain di satu sisi untuk hal yang penting-penting itu saling lempar gitu ya. Ini urusan Kemendikbud, ini urusan apa gitu, tapi nggak mau saling bersinergi gitu ya. Tapi kalau urusan yang menguntungkan kapital, kok bisa ya jadi satu di Omnibus Law misalnya gitu. Ini kan juga jadi kelihatan banget gitu ya Jo, paradoksnya kalau menurutku sih kayak semakin nampak gitu wajah asli dari kapitalisme gitu. Gitu Omnibus sih. Enggak, terus IKN gitu ya. Iya. Oke lah. IKN. Itu IKN. Nah, tapi tadi balik lagi ke pertanyaannya Joan, yang semoga jangan pertanyaan terakhir ya Jo, kita bisa explore lagi gitu. Sebenarnya kerja yang ada tuh yang kayak iya, semangat banget Jo, karena ini tema yang asik banget kan gitu untuk kita ekspor lebih jauh gitu. Sebenarnya kalau ditanya apa sih definisi kerja yang adil gitu, kalau secara pribadi sih sebenarnya kerja yang adil itu ya kerja ideal yang nggak ada di bawah kapitalisme ya, yang seperti kata Marx, for each according to their needs and from each according to their ability gitu. Nah itu yang sebenarnya yang ideal gitu sebenarnya ya, yang nggak ada di bawah kapitalisme tentu aja gitu. Dan itu itu kayak harus kita perjuangkan banget dan nggak tahu kapan gitu ya. Tapi mungkin di masa depan itu sangat mungkin gitu. Nah, tapi sembari menuju yang ideal tadi gitu ya, sebenarnya kalau ditanya apa sih yang kerja yang adil itu gitu, kalau saya sendiri sih melihatnya itu sebagai kerja yang demokratis ya, dalam arti ada demokratisasi kerja di mana sebetulnya pemisahan kerja yang tadi ketat tadi itu gitu tidak merugikan
kaum yang mereka yang marginal ya, dalam hal ini perempuan, yang the vast majority yang marginal dalam hal ini kan perempuan gitu. Jadi kalau ditanya gimana dong gitu kerja yang adil gitu ya, kerja-kerja yang tentu aja gitu ya, kerja-kerja yang ini kan ideal ya, tidak eksploitatif gitu ya, memanusiakan manusia gitu, dan kerja-kerja yang tidak membuat the vast majority ini jadi terdehumanisasi gitu. Tapi kalau dalam real di bawah kapitalisme saat ini gitu ya, ya bisa dibilang nggak ada itu kerja yang adil itu gitu, belum ada gitu. Apa namanya yang beneran bisa dibilang sebagai contoh gitu, ini kerja yang adil gitu ya belum ada gitu, dan tentu itu bisa kita proyeksikan gitu, untuk menuju ke sana gitu. Nah, salah satu bentuk tadi ya demokratisasi kerja yang tadi adalah perempuan dalam hal ini misalnya khususnya gitu ya, dan laki-laki gitu ya, dan tapi kita bicara tentang perempuan karena paling sering dirugikan juga gitu, bisa apa namanya terlepas gitu ya dari konstruksi mana kerja yang merupakan kerja mereka gitu dan mana yang bukan, itu salah satunya gitu. Dan dalam hal ini gitu ya, banyak sekali scholar-scholar gitu ya yang juga udah bilang bahwa ini kan debat yang cukup klasik juga gitu ya, apakah dengan masuknya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja yang produktif gitu ya, perempuan itu terbebas gitu ya, atau sebetulnya asalkan mereka memilih mau di mana itu udah membebaskan gitu. Nah, kalau aku sendiri sih setuju dengan pendapat beberapa para feminis Marxis gitu ya, bahwa sebenarnya kerja yang membebaskan itu kerja yang menghapuskan fungsi-fungsi tradisional housewife gitu ya di dalam kapitalisme gitu. Jadi itu yang salah satunya gitu yang membebaskan gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya ada ide misalnya ya tentang kalau gitu kerja reproduksi sosial misalnya seperti mengurus anak dan lain-lain ditanggungjawabkan atau dibebankan secara komunitas gitu ya ke dalam masyarakat gitu ya. Pada akhirnya yang dirugikan kalau di bawah kapitalisme ini perempuan juga gitu, tetap perempuan yang akan menjadi penanggung dari tanggung jawab di dalam komunitas itu sendiri gitu. Jadi bisa dibilang gitu ya, demokratisasi kerja itu jadi kunci gitu sih, Jo. Kerja yang adil seperti apa? Ini kalau ujian lisan gitu, Mbak Firza langsung A gitu ya. Karena sudah bisa menjawab semua pertanyaan sebenarnya dalam bahasa yang lain gitu kan. Akhirnya saya harus bilang itu, Jo, gitu. Karena dalam bahasa yang lain saya harus bilang bahwa situasi yang ada itu sebenarnya menempatkan kita untuk belajar mendengar orang lain gitu ya, termasuk ketika sebenarnya saya masih berpikir bahwa kerja yang adil itu ada gitu ya, ketika kemudian pemimpinnya juga adil dalam hal ketika kemudian kita melihat di dalam lingkungan-lingkungan universitas atau di dalam lingkungan-lingkungan perusahaan gitu ya, para pemimpin-pemimpin ini kemudian mereka berani mengambil sikap untuk lebih banyak mendengar apa yang kemudian menjadi keinginan. Dan saya ingat yang membuat saya tertarik juga dalam tulisan Marx itu yang kemudian saya saya dalami lebih lanjut itu adalah bahwa kemudian melihat kebutuhan-kebutuhan itu didasarkan kepada individunya gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok, masing-masing orang itu bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh sekelompok yang kita berpikir bahwa dengan upah mereka sudah cukup gitu ya, tapi ternyata mereka tidak butuh dengan upah saja gitu ya, mereka butuh kenyamanan. Ada orang yang mau diupah dengan upah yang sangat rendah begitu ya, tapi ketika kemudian mereka punya jaminan pensiun, mereka kemudian mendapatkan apa istilahnya banyak fasilitas gitu ya dari pekerjaannya, mereka akan bertahan dan mereka dengan sangat senang sekali begitu ya berada di dalam tempat itu gitu ya, karena itu tadi bagaimana kemudian dalam sistem kerja yang harus dibangun itu adalah bagaimana kemudian kita melihat bahwa pekerja itu juga punya bargaining position yang sama dengan pemberi kerja gitu ya, yang dalam hal ini peningkatan itu juga bisa kita lakukan melalui kerja-kerja dari teman-teman serikat pekerja gitu ya, yang bisa membangun itu supaya menimbulkan kesetaraan itu tadi. Dan kesetaraan itu pasti nyaman untuk para pihak. Yang nggak nyaman mungkin bagi yang kebanyakan yang kemudian berpikir bahwa modalnya itu akan hilang. Tapi setahu saya kalau dalam analisis resiko bahwa ketika buruh itu merasa bahwa perusahaan itu adalah ketika pekerja merasa bahwa sebuah perusahaan itu adalah rumahnya, mereka punya kinerja yang akan lebih baik dibandingkan kemudian pekerja yang
terpaksa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Seneng deh denger jawaban-jawabannya. Tapi ini karena kita sekarang bahasannya lagi soal mahasiswa dan kerja dan magang ya. Kalau menurut dia sendiri, sebenarnya gimana sih memandang ini, maksudnya dengan mahasiswa magang itu harusnya mereka seperti apa di tempat magang kerjaannya biar tidak terlalu terbeban gitu? Sebenarnya yang utama itu mereka harus tahu hak-hak mereka sebenarnya. Jadi kalau mereka tahu hak-haknya gitu ya, mereka akan memiliki kesadaran bahwa ini bukan hak saya, ini bukan kewajiban saya gitu ya. Sehingga mereka punya bargaining pun ketika di tempat kerja gitu ya. Saya ingat dulu kalau misalnya kita datang waktu program KKN itu, orang selalu mau kamu dari universitas mana saja, mesti kamu harus membangun sesuatu gitu ya. Padahal kita nggak punya kemampuan sebagai tukang bangunan, itu kan tidak ada gitu ya. Tapi itulah stigma yang ditempelkan kepada mahasiswa yang turun ke masyarakat yang ada di desa dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu kan harus menyadarkan kita bahwa oh, kita itu dari fakultas ini, oh kita itu dari kampus ini, kita itu kebutuhannya di sini untuk belajar ini, dan itu proses tadi ya, saling mempertemukan tentang bagaimana kemudian apa istilahnya kerja magang itu menjadi hal yang penting gitu ya. Selain kemudian tadi ya ada MOU dari stakeholder yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing, harus dijamin bahwa itu seimbang begitu ya. Pola pengawasan oleh lembaga independen itu juga penting gitu ya. Yang keempat juga saya ingat sekali kalau buruh migran yang ada di luar itu ketika mereka datang keluar, mereka nggak tahu bahasanya dan sebagainya, mereka itu selalu diberikan buku yang isinya itu adalah nomor-nomor darurat ketika terjadi sesuatu hal-hal yang buruk. Dan barangkali itu juga perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan kita gitu ya. Ketika terjadi hal-hal yang buruk, mereka bisa mengontak ke siapa gitu ya. Karena selama ini buru-buru untuk bicara tentang ketika terjadi kejadian buruk kemudian mereka mengkontak ke siapa, mereka mau tanya program ini nanti berjalan berapa lama sih ini segala macam, mereka mengkontak aja mereka nggak tahu. Jadi ceritanya akhir-akhir ini universitas-universitas itu banyak sekali memiliki mahasiswa-mahasiswa yang mereka kebingungan dengan output dari MBKM ini sendiri gitu ya. Walaupun mereka sudah ditutor dan segala macam, tapi mereka nggak dibebaskan untuk berkontak, untuk berkomunikasi langsung tentang apa yang nanti akan mereka dapat, hak apa yang dapat mereka miliki, kewajiban apa yang harus mereka lakukan, itu mereka tidak dapat. Sehingga sangat rawan sekali dalam posisi seperti ini, mereka bisa mereka bisa terlindungi hak-haknya. Gitu. Ya, ini catatan lagi untuk penyelenggara MBKM ini ya. Ya ampun, kayak nggak jadi pemikiran mereka juga kali ya selama ini ya, sedih deh. Aku udah, sekali lagi aku ngomong sedih, kayak aku dapat piring cantik, nggak tahu dari siapa. Jadi tadi sedih deh. Dari aku. Jadi intinya adalah kapitalisme mengaburkan segalanya ya. Dan emang iya betul, karena tadi ya kalau kita bahas soal magang ini kan memang rootnya udah salah gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya kan kampus atau pendidikan tinggi gitu ya, universitas gitu kan, itu sebetulnya tujuannya apa sih gitu. Jiwa kritis mahasiswa kan dengan adanya magang ini udah terkikis selain dari birokrasi dan lain-lain juga karena mereka tidak diberikan kesempatan sebetulnya untuk melepaskan untuk melihat kenyataan sosial gitu ya dari sudut pandang yang sebagaimana tujuan pendidikan gitu ya. Jadi yang mereka lihat hanyalah realitanya itu terbatas di realita dunia kerja yang kapitalistik gitu ya. Jadi nggak sempat tuh untuk mengeksplor sebetulnya apa sih yang dicari dari pendidikan tinggi itu sendiri gitu. Jadi emang rootnya tadi emang udah udah salah gitu. Akarnya tadi udah salah gitu, dan emang kalau dibilang kapitalisme jadi mengaburkan kerja-kerja ya, iya betul, sangat betul gitu. Dan ya bisa yang salah satu yang bisa tercermin di dalam kerja magang ini gitu ya tadi gitu, kerja-kerja yang dilakukan oleh pelajar mahasiswa gitu ya di dalam pekerjaan magang mereka gitu ya seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan gitu ya, dianggapnya sebagai part of education, sehingga jadi pembenaran gitu ya oleh tempat-tempat kerja gitu untuk memanfaatkan itu gitu, untuk memanfaatkan tenaga mereka sehingga tidak dibayar gitu. Dan emang itu yang jadi
selain di pekerjaan magang, di tempat-tempat lainnya juga kita bisa lihat gitu ya, kerja-kerja yang sifatnya reproduktif gitu ya, itu dianggap sebagai bukan pekerjaan gitu ya, sehingga misalnya kalau kita lihat di dunia industri kreatif gitu ya, misalnya di sektor industri kreatif gitu, kerja-kerja seperti pekerjaan mendesain deh yang gampang gitu ya, pekerjaan yang mendesain ini untuk contoh gitu ya, contoh yang gampangnya gitu ya, pekerjaan mendesain seringkali dianggap bukan sebagai pekerjaan kan gitu, karena misalnya cuma desain gitu doang, gampang, cuma gitu aja, tinggal pakai komputer, kan orang-orang banyak yang anggapannya kayak gitu gitu, tidak perlu ada proses kreatif di dalamnya, tidak perlu ada apa gitu, karena dianggap pekerjaan yang pinggiran gitu ya, dianggap pekerjaan yang ya itu memang pekerjaan reproduktif gitu ya, mendesain sesuatu dan lain-lain gitu, sehingga pada akhirnya kerja-kerja yang sifatnya reproduktif di berbagai bidang gitu, di berbagai sisi gitu, itu dianggap sebagai bukan pekerjaan gitu. Dan yang paling nyata bisa kita lihat contoh, misalnya kalau dari riset saya ya, itu pekerjaan-pekerjaan di para perempuan yang bekerja di online shop yang ada di sosial media gitu ya. Mereka seringkali menganggap diri mereka, dan orang-orang mengasumsikan gitu ya, pekerjaan menjual barang-barang di media sosial itu bukan pekerjaan gitu, karena cuma main IG gitu, iseng-iseng aja gitu. Padahal sebetulnya kan chat dengan customer misalnya, atau maintain hubungan dengan customer di sosial media, itu kan kerja-kerja memelihara, merawat, itu kan sebenarnya kerja juga gitu. Nah cuma karena dianggapnya ya iseng-iseng tadi gitu, belum lagi batasan waktu dan lain-lain, itu jadi membuat ya kerja-kerja yang sifatnya reproduktif tadi gitu dianggap sebagai kerja-kerja yang iseng-iseng atau tambahan, sehingga ya semakin menjadi kabur gitu. Nah tadi contoh yang menarik tuh dari dia yang soal ya banyak mahasiswa magang saya di institusi pemerintahan misalnya, jadi kayak disuruh fotokopi tadi ya contohnya, atau disuruh apa gitu, sementara pekerja aslinya main game atau santai-santai gitu, itu memang harus diakui terjadi gitu. Dan apa yang bisa dilakukan kan, itu pertanyaannya gitu. Dan memang karena tadi ya pekerjaannya kebanyakan yang reproduktif tadi gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya reproduktif, jadi pada akhirnya jadi kabur gitu sih Jo, yang aku lihat gitu. Nah, mungkin bahkan pekerjaan yang produktif pun sekarang kabur. Iya makanya di sini mungkin kita harus bisa kasih sedikit penjelasan kali ya ke teman-teman, bagaimana sih perkembangan jenis kerja reproduktif dan produktif, coba gitu. Karena tadi kan kita ngebayanginnya kerja reproduktif misalnya merawat, bersih, masak gitu. Tapi ternyata kalau misalnya konteksnya kita pindah ke tadi misalnya ke e-commerce, ternyata jadi sosmed, ngurusin akun IG juga reproduktif. Nah ini mungkin kita perlu kayak sedikit kasih pengertian juga dan batasan gitu. Ya jadi karena tadi ya pertama kan memang di kapitalisme kan terpisah ketat gitu ya, dan sebetulnya kita kan nggak mau pemisahan ketat ini jadi mengeksploitasikan, itu kuncinya gitu ya. Tapi kalau mau dilihat gitu ya, apa aja sih kerja-kerja yang sifatnya produktif dan reproduktif, sebetulnya itu udah semakin blurred sekarang gitu, mau diakui atau enggak gitu, karena yang tadi ya kerja-kerja memelihara pun sebetulnya ya produktif gitu, karena banyak kerja-kerja reproduktif yang memelihara, merawat tadi itu ya berkontribusi langsung terhadap kapital gitu saat ini gitu. Misalnya kerja-kerja katakanlah ya tadi ya kasih contoh social media administrator gitu kan, kerja-kerjanya reproduktif tuh, merawat, memelihara, terus membangun hubungan dan lain-lain gitu ya. Itu kan kerja-kerja yang reproduktif, tapi kemudian juga bergeser gitu ya, dan sebetulnya juga jadi kerja yang produktif gitu, karena ya langsung berkontribusi terhadap akumulasi gitu. Jadi emang di situ perdebatannya gitu, perdebatan di kalangan para feminist scholar terutama gitu, bahwa pertanyaan yang paling dasar adalah value apa sih yang ada di dalam, untuk menjawab tadi ya, mana sih produktif dan reproduktif gitu. Pertanyaan yang harus diajukan adalah value apa yang ada di dalam kerja-kerja reproduktif gitu ya. Yang pertama tadi seperti yang saya bilang di awal, dan yang kedua adalah apakah kerja reproduktif itu bisa dikategorikan sebagai kerja produktif juga gitu. Itu perkembangan yang debat yang kemudian berkembang gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya, di tengah pekerjaan, apalagi di tengah pandemi pandemi ini gitu ya, kerja-kerja kita yang produktif dan reproduktif udah semakin blurred nih, dengan kita bekerja di rumah misalnya WFH gitu, apa yang pekerjaan kita yang reproduktif dengan yang produktif udah semakin menyatu,
Sehingga kita nggak tahu lagi nih batasannya di mana kan, kerja mana yang mendukung yang mana gitu, mana yang mensupport yang mana gitu. Dan di sinilah sebetulnya analisis tentang nilai jadi kuncinya gitu untuk menjawab to what extent sejauh mana si sebuah kerja itu bisa dianggap sebagai kerja yang produktif, dan apakah kerja-kerja yang produktif dan reproduktif ini tetap harus dipisah seketat itu, kayak gitu. Itu sih, Jo. Jadi itu masih jadi perdebatan, perbincangan. Iya, masih jadi perdebatan, betul. Masih jadi perdebatan di ranah akademik, gitu. Makanya analisis nilai alam Marsian itu jadi kunci sih sebetulnya untuk menjawab gitu ya. Karena kan kalau di ekonomi mainstream yang dianggap produktif itu selalu yang tadi berkontribusi terhadap akumulasi kapital kan gitu. Nah sementara apakah benar itu seperti itu gitu kan, itu yang jadi debatnya kan, problemnya itu gitu. Gitu sih. Terus kalau misalnya buat mahasiswa lagi ini kita kaitin lagi dengan mahasiswa, mungkin ini untuk dia. Kira-kira kita harus kasih batasan yang kayak apa sih kalau misalnya menurut dia untuk di kerja magang ya, biar orang tuh pengusaha juga jadi seenaknya. Gimana ya untuk proses kerja magang diberikan batasan, batasannya itu ya sebenarnya jelas sih kalau di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan ada batasan antara kurikulum ya, ini antara kurikulum kerja magang dengan kurikulum pendidikan, itu kan ada pemisahan di situ. Kemudian harus jelas begitu apa saja pekerjaan yang dimagangkan. Jadi jenis pekerjaan, durasi waktunya gitu apa saja gitu. Dan kemudian juga harus jelas tentang kewajiban-kewajibannya gitu ya. Dan juga harus jelas juga dengan tempat area gitu ya di mana pekerjaan itu dilakukan, itu kan harus jelas gitu. Nah, ketika kemudian batasan-batasan itu dilaksanakan gitu ya, paling tidak itu akan bisa memonitor setidaknya apakah proses kerja magang itu bisa terlaksana begitu ya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak gitu. Itu sih. Tapi sekarang memang universitas-universitas juga sedang pusing sekali untuk melakukan pengawasan begitu ya, dengan tipe kerja magang itu gitu. Dan sampai harus ada dosen pembimbingnya, harus ini dan proses itu belum terlihat ya, output atau nanti hasilnya dari mahasiswa itu melakukan kegiatan tersebut itu apa gitu ya. Itu yang saya lihat ya, belum bisa dikaji sejauh mana dampaknya itu bagi proses pendidikan mahasiswa gitu ya. Itu yang saya belum melihat barangkali dari proses-proses kerja magang yang muncul dari program MBKM ini, karena mungkin baru setengah tahun ini berjalan. Iya. Tapi katanya udah mau ada gelombang baru lagi juga. Ya pokoknya bakal diterusin gitu intinya. Iya, pemerintah optimis sekali dengan proses ini, nanti keluarnya lebih banyak tenaga kerja yang terserap, karena padahal tenaga kerja terserap itu berarti bukan masalah terserapnya itu yang menjadi utama, tapi kemudian bagaimana mahasiswa itu tidak bisa menciptakan pekerjaan sendiri untuk dirinya, itu yang menjadi hal yang cukup krusial gitu ya. Karena sekali lagi kita bersaing dengan negara-negara lain dalam globalisasi dan sebagainya. Ketika ngomong tenaga kerja Indonesia, selalu saja mereka adalah tenaga kerja yang menerima dipekerjakan kapanpun gitu ya. Jadi pekerja yang murah, apalagi tadi Mbak Fizah nyinggung omnibus itu lebih murah lagi itu ya. Tenaga kerja murah, nggak punya bargaining gitu ya, dan bisa diberhentikan kapanpun. Itu sudah tidak ada katakanlah tidak ada perlindungan lagi lah di sana. Mungkin itulah yang saya lihat gitu ya. Ya, dalam bahasa yang sangat kasar ya, program ini sebenarnya dibuat kasarnya buat nyuplai orang-orang yang bakal nanti
maksudnya mendukung omnibus itu gitu. Jadi maksudnya misalnya dia butuh kerja murah atau apa, butuh generasi siap kerja atau apa ya, ini ada untuk mensupport itu gitu ya, dalam bahasa yang sangat kasar gitu misalnya. Ya, tapi itu juga harus dibuktikan dengan riset barangkali ya. Kalau kita sampai kepada temuannya Mbak Jo ini, kita harus buktikan itu dengan riset gitu, karena saya pikir tapi arahnya ada gitu ya. Arahnya itu bahwa ini tidak murni untuk peningkatan kemampuan seseorang gitu ya, tapi arahnya justru melenceng dari tujuan pendidikan gitu ya. Karena tadi ya menurunkan, apalagi itu ada di dalam semester-semester yang sudah tengah ke akhir gitu kan. Jadi otomatis kan apa yang terekam itu kan yang terakhir gitu ya. Terekam itu adalah bahwa ini adalah berarti supaya saya dapat pekerjaan saya harus seperti ini gitu ya. Nilai-nilai itu yang menghancurkan dari apa yang ideal yang kemudian ada dalam pendidikan. Iya betul. Karena sebelum ada kebijakan ini pun kan udah berlangsung ya. Praktiknya kan udah berlangsung sebelum ada kebijakan gitu ya. Jadi praktik kerja magang baik itu di pelajar maupun mahasiswa itu udah ada sebelum ada kebijakan ini gitu. Jadi emang ini kebijakan yang menurut saya sih hanya melegalisasi aja gitu. Jadi sebelumnya emang udah ada gitu praktiknya. Itu sih Jo. Jadi gimana ya bisa dibilang kalau misalnya dibilang apakah dia emang arahnya untuk menciptakan tenaga kerja murah gitu? Ya kita bisa klaim itu benar karena memang kalau kita lihat ya gitu. Jangankan ini kan level pendidikan tinggi ya, tapi di level pendidikan yang menengah pun arahnya itu memang ke sana kan, untuk menciptakan tenaga kerja murah gitu. Memang perlu dibuktikan dengan riset lebih lanjut ya khusus untuk program ini gitu, karena memang baru berjalan berapa tadi, setengah tahun ya dia ya. Jadi itu yang mungkin tapi kalau untuk soal praktik magangnya sendiri yang udah jalan dari lama, arahnya memang ke sana gitu, untuk membiasakan jadi tenaga kerja yang murah tadi gitu sebenarnya gitu kalau kita lihat. Karena di kampus-kampus ada nggak sih, kayaknya di UI dulu di kampus itu nggak ada gitu pendidikan tentang khusus ya, misalnya hak-hak sebagai pekerja gitu, nggak ada kan pendidikan yang khusus kayak gitu kecuali di mata kuliah tertentu misalnya gitu. Tapi nggak semua mahasiswa dapat pengetahuan itu misalnya gitu kan. Sementara orientasi pendidikannya diarahkan untuk jadi pekerja gitu kan, tapi hak-hak pekerjanya nggak dikasih. Jadi ya paradoks, lagi-lagi ada kontradiksi juga di dalam itu sih. Itu yang aku lihat gitu. Tapi kalau soal kebijakan yang tadi, yang baru setengah tahun ini tentu perlu riset lanjutan gitu. Tapi kalau untuk praktik yang secara umum ya kita bisa lihat lah arahnya kemana gitu. Ini harus kita sudahi forumnya. Oke. Sudah malam sekali ya. Batasan durasi. Tapi iya. Terima kasih banget, Filza. Terima kasih dia udah mau berdiskusi. Senang sih bisa berdiskusi sama kalian, berfaedah omongannya. Gitu. Iya, senang juga Jo bisa diskusi bertiga gini. Baiklah. Iya. Selamat beristirahat. Iya, makasih Jo. Makasih. Salam kenal ya dia. Terima kasih. Nice to meet you. Sehat selalu. Iya, sehat-sehat terus juga ya Jo. Iya. Teman-teman, demikianlah Forum Indo Progress TV kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Saya Joan, sampai ketemu di program Indo Progress TV selanjutnya. Bye!